Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amara Hanifah dari kelompok 12 sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu kematian dan konteks budaya. Setiap budaya memiliki sistem kematian yang melibatkan orang, tempat, waktu, serta objek dan simbol. Sebagian besar masyarakat, kematian tidak dipandang sebagai akhir keberadaan. Meskipun tubuh telah tiada, namun jiwa diyakini masih terus hidup. Variasi kultural dalam perilaku terhadap kematian mencakup keyakinan adanya reinkarnasi menjadi aspek penting agama Hindu-Buddha. Di budaya Gon India, kematian diyakini disebabkan oleh magis dan setan, dan pada budaya Tanah Lama Madagaskar, kematian diyakini disebabkan oleh kekuatan alam. Yang kedua yaitu isu-isu tentang kematian. Beberapa dekade yang lalu mendefinisikan kematian menjadi lebih kompleks. Mati otak adalah suatu definisi neurologis menyangkut kematian yang menyatakan bahwa seseorang memperlihatkan kematian otak jika semua aktivitas elektris di otak telah menghilang selama jangka waktu tertentu. Keputusan mengenai hidup atau kematian dan perawatan kesehatan dapat mencakup living will, masalah eutanasia, dan ketersediaan hospice care. Masalah eutanasia atau kematian yang mudah berarti mengakhiri hidup tanpa rasa sakit. Eutanasia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah menghentikan penggunaan alat-alat untuk bertahan hidup seperti alat bantu pernafasan dan alat pemacu jantung. Yang kedua yaitu adalah eutanasia aktif. Terjadi apabila kematian disebabkan dengan sengaja, biasanya dengan menginjeksi obat dengan dosis yang mematikan. Dan ketersediaan hospice care atau program yang memiliki komitmen untuk mengusahakan berakhirnya hidup tanpa rasa sakit, cemas, dan juga depresi. Aulia Zahro sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, perspektif perkembangan mengenai kematian. Yang pertama, penyebab kematian. Kematian bisa disebabkan karena keguguran, cacat lahir, penyakit, kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, bahkan overdosis. Kedua, sikap terhadap kematian di beberapa fase perkembangan masa hidup. Yang pertama, bayi dan anak-anak prasekolah belum memiliki konsep mengenai kematian. Yang kedua, anak-anak sekolah awal menganggap kematian sama dengan tidur. Yang ketiga, remaja menganggap kematian sebagai kegelapan dan ketiadaan. Yang keempat, dewasa lebih sadar mengenai kematian dan kecemasan karena kematian. Selanjutnya, menghadapi kematian diri sendiri. Tahap-tahap kematian menurut Kubler-Ross ada 5. Yang pertama, penolakan dan isolasi, merupakan reaksi umum terhadap penyakit terminal. Yang kedua, marah. Yang ketiga, menawar. Yang keempat, depresi. Yang kelima, menerima dengan lapang dada. Selanjutnya, pemahaman terhadap kontrol dan penolakan. Pemahaman terhadap kontrol dan penolakan dapat bekerja sama sebagai sebuah orientasi adaptif bagi individu yang hendak meninggal. Penolakan dapat bersifat adaptif atau maladaptif, tergantung pada lingkungannya. Beberapa konteks orang meninggal ada di rumah sakit, rumah perawatan, rumah sendiri. Tapi sebagian banyak orang lebih memilih meninggal di rumah sendiri. Perkenalkan, nama saya Yandri Novika Putri, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Selanjutnya, mengatasi kematian orang lain. Mengidentifikasi cara mengatasi kematian orang lain ada 5. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang yang menjelang ajal. Usahakan agar komunikasi berlangsung secara terbuka. Beberapa ahli berpendapat bahwa percakapan sebaiknya tidak difokuskan pada patologi mental atau persiapan kematian. Yang kedua, berduka. Duka cita, menurut Maules, merupakan suatu perasaan yang muncul secara berulang tidak lama setelah kehilangan seseorang yang dicintai. Yang ketiga, memahami dunia ini. Tidak hanya yang menjelang kematian yang mencari arti kehidupan, namun individu yang sedang berduka juga mencari apa arti dari kehidupan. 4. Kehilangan pasangan hidup. Menurut Kowalski dan von Mees, setelah pasangan yang dicintai meninggal, pasangannya yang masih hidup seringkali mengalami duka cita mendalam.
dan seringkali diikuti dengan kesulitan keuangan, kesepian, meningkatnya penyakit fisik, gangguan psikologis, termasuk depresi. Yang kelima, bentuk-bentuk perkabungan. Setiap budaya memiliki cara-cara yang berbeda dalam melakukan perkabungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.